Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 111 sampai dengan bab 120, versi Dongeng Donghua. Bab 111, Saudara Laki-laki Liu Bu. Ribuan orang yang melarikan diri dijarah oleh ratusan orang, arloji, perhiasan, uang kertas, makanan, tidak ada yang tersisa. Awalnya, makanan sangat sedikit, saat itu bencana sudah terlambat untuk dicegah, siapa yang punya waktu untuk mendapat makanan? Atau orang-orang besar di penghalang tidak memiliki konsep ini sama sekali, karena kebanyakan dari mereka tidak lapar. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang membawa makanan, itu hanya beberapa makanan ringan. Tentu saja, ada juga orang yang belum dirampok, seperti mereka yang menggunakan Ren Xiaosu sebagai radius 5 meter. Sebenarnya para pengungsi tidak berani tinggal di sisi Ren Xiaosu, mereka takut tinggal beberapa detik lagi, dan mereka diurus oleh Xiao Xiao. Ren Xiaomei dan Wang Fugui melihat arloji baru mereka bersama-sama. Dia tidak memperhatikan apa yang dilihat orang-orang di sekitarnya terutama guru perempuan di belakangnya, mata yang menatapnya rumit. Siapapun yang melarikan diri di sekitar Ren Xiaosu melihatnya, dan orang-orang takut pada bocah ini. Sangat takut. Faktanya, Ren Xiaosu tidak membabi buta membunuh orang tak berdosa di kota pasar, dan bahkan membunuh orang dipaksa. Tetapi orang terlantar selalu menghadapi ketakutan naluri penuh ketika menghadapi Xiaosu. Dunia ini ditakdirkan untuk memiliki rantai makanan, takut sengit-sengit, takut pada mereka yang tidak berkedip. Saya melihat bahwa sekelompok orang mencari dan kembali untuk menemukan salib Wang Yiheng. Seseorang membisikkan sesuatu di telinga Wang Yiheng, dan kemudian Wang Yiheng melihat ke arah Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiao merasa bahwa seseorang tampaknya sedang mengawasi dirinya sendiri, kemudian dia menoleh dan menatapnya, matanya tepat dengan Wang Yiheng. Namun, mata Ren Xiaosu sangat tenang, dan tidak ada rasa takut. Wajah Wang Yiheng yang cemberut tidak berbicara. Setelah lama, dia tiba-tiba berkata kepada orang-orang terlantar di sekitarnya, pertama-tama, terlepas dari millet kecil ini, jika dia tidak pernah puas, kita tidak akan mengemasnya lagi. Setelah Ren Xiaosu melihat mata Wang Yiheng membelok ke tempat lain, dia mencibir, dan Wang Yiheng juga seorang pemain inti dan keras. Meskipun dia tidak berurusan dengan Wang Yiheng, tetapi kota pasar juga beberapa orang, manajer pabrik juga sedikit, mendengarkan atau mendengar. Wang Fugui berbisik, Wang Yiheng ini memiliki ibu baptis di penghalang, dan justru karena ibu baptis ini jatuh ke dalam urusan ladang batu pasir. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, jangan abaikan dia. Karena Wang Yiheng menggeledah para korban dan menyebabkan seluruh tim pelarian mandek. Pada saat ini, semua orang merasa sangat lelah. Mereka semua duduk di tanah dan mulai beristirahat. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang berbaring di tanah. Sangat lelah sehingga semua orang tertidur tanpa menyadarinya. Ren Xiaosu mengaku, kamu harus istirahat dulu, aku akan tinggal di tengah malam, dan di paruh akhir malam, Yan Liu Yuan, Lao Wang, kamu akan datang. Dia dan Yan Liu Yuan harus memiliki orang yang terjaga, karena dia dan Yan Liu Yuan memiliki senjata di tim, dan kedua senjata harus dalam keadaan siaga. Dalam tim ini, Wang Fugui, Xiao Yuji dan Wang Dalong tidak perlu melukainya. Pertama, Xiaosu tidak mengungkapkan emas di istananya, kedua, tanpa Xiaosu. Salah satu dari mereka mungkin tidak dapat hidup sampai ke penghalang 109. Mereka berlima adalah kelompok kecil dalam kerumunan kacau ini. Tidak ada orang lain yang ingin mengintegrasikan mereka. Ren Xiao tidak akan mempercayai orang lain. Yan Liu Yuan berkata, jika kamu tidak ingin tidur, biarkan aku tidur di tengah malam. Kamu lelah hari ini. Tidak, Ren Xiaosu mengerutkan kening, biarkan kamu tidur, jangan buang waktu. Oh, Yan Liu Yuan mengangguk dengan cerdik. Wang Fugui menghela nafas dalam hatinya, dan dia melihat penampilan Yan Liu Yuan di depan Xiaosu. Siapa yang mengira anak ini telah menembak dan membunuh beberapa gangster beberapa hari yang lalu?
Ini hanyalah dua monster kecil. Ketika semua orang tidur, Ren Xiaosu berpikir tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Jika Anda dapat memasuki penghalang 109, itu yang terbaik. Emas dan obat Raja Tua di tangannya harus cukup untuk membuat mereka berdiri, tetapi jika mereka tidak bisa masuk, jika Anda bisa, Anda hanya bisa hidup di kota pasar di luar 109 penghalang. Gempa bumi sebelumnya seharusnya berdampak pada 109, tetapi tidak akan secara langsung dipengaruhi oleh hambatan seperti 113. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba bangkit dan pergi ke kantor Xiaosu. Mereka meminta Xiao Xiao untuk menatapnya, "Jangan mendekat, kamu akan mati." Pria parubaya itu sedikit malu, "Saya adalah kepala departemen logistik di penghalang kami. Nama saya Liu Hai." Ini giliran berikutnya bagi Ren Xiaosu yang masih hidup, dia ingat bahwa Luo Xinyu memberitahunya bahwa saudara laki-laki Liu Bu adalah kepala departemen logistik. Itu tidak akan menjadi yang ada di depannya. Saya berpikir bahwa jika saya seorang penggilingan kecil, saya tidak akan bahagia. Ketika saya pertama kali menjabat sebagai Xiaosu, saya ingin membunuh mulut Liu Bu, tetapi dia, Su Xianchu dan Yang Xiaoyu mengatakan bahwa mereka bukan orang yang sepenuhnya berdarah dingin. Jadi semua orang tidak membunuh Liu Bu. Tapi apakah Liu Bu tidak menjual semua orang? Liu Bu semua buang air kecil. Kemana saudaranya Liu Hai pergi? Saya melihat Liu Hai memandang Ren Xiaosu dan berkata, "Ini masalahnya. Dapatkah saya bergabung dengan tim Anda dan menunggu sampai 109 penghalang?" Saya segera menemukan seorang kenalan untuk mengatur rumah yang sangat bagus di penghalang. Anda ingin uang, saya juga memilikinya, tetapi saya semuanya ada di tepi Gyeongsang. Ren Xiaosu menatapnya dengan dingin dan melihatnya lagi. Dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa kata-kata ini tidak dapat dilakukan oleh direkturmu. Kamu harus sangat mampu, dan kamu tidak akan menjadi pemimpin jangka panjang. Pergilah ke samping." Wajah Liu Hai putih untuk sementara waktu, dan dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Banyak orang terbangun di sebelah mereka, tetapi mereka tidak berbicara, tetapi diam-diam mendengarkan dialog antara Liu Hai dan Ren Xiaosu. Sebenarnya, banyak dari mereka juga memiliki gagasan tentang Liu Hai. Jelas bahwa Wang Yiheng dan yang lainnya tidak berani bertindak sebagai Xiaosu, dan Xiaosu ini tampaknya jauh lebih ramah daripada Wang Yiheng. Bukankah lebih baik meminta adik laki-laki itu untuk mengurus dirinya sendiri? Mereka melihat Ren Xiaosu merawat yang tua, yang muda, wanita itu, berpikir bahwa Ren Xiaosu mungkin orang yang baik. Tetapi dia tidak tahu apa yang dibayar Wang Fugui dan saudara perempuan Xiaoyu untuk Ren Xiaosu. Para siswa di penghalang kedua sudah jatuh, dan mereka tidak lelah, dan semua orang benar-benar lelah. Hanya guru perempuan yang masih bertahan, dan ketika dia melihat seseorang mencari Ren Xiaosu, matanya bersinar, sehingga dia tidak berharap Ren Xiaosu benar-benar menghilangkan pikiran semua orang. Dia sedikit kecewa, tetapi tidak mungkin, perlahan-lahan dia tertidur dan terlelap. Pada hari dia membawa para siswa keluar dan guru perempuan itu kelelahan. Di tengah malam, Yan Liu Yuan bangun, "Kamu bisa tidur sebentar?" "Ya," Ren Xiaosu mengangguk. Dia memandang adik Xiaoyu yang sedang tidur Wang Fugui dan yang lainnya. Dia memikirkannya dan menghela nafas, "Biarkan mereka tidur nyenyak, mari kita tonton malam." Bab 112. Sayuran liar. Pagi berikutnya, Ren Xiaosu bangun pagi-pagi, dan dia tidak tahu bagaimana energinya menjadi lebih dan lebih kuat sejak dia menjadi orang yang luar biasa. Tubuhnya tampak terbakar seperti api. Dia hanya tidur selama 4 jam semalam, tapi setelah bangun, dia merasa sudah benar-benar pulih. Wang Fugui mengeluarkan makanan yang dibawanya bersamanya, mereka sekarang memiliki sesuatu untuk dimakan bersama, dan tidak ada yang bersembunyi. Ribuan orang yang melarikan diri dari bencana semua kelaparan, dan para penjaga di sekitar Xiaosu melihat Xiaosu makan, dan mereka menelan. Namun, mereka hanya bisa melihat mereka dengan mata mereka, tetapi mereka tidak berani pergi ke Ren Xiaosu untuk meminta makanan. Semua orang tidak bodoh, mereka tahu bahwa tidak ada yang akan memberi makanan kepada orang lain saat ini, lebih baik diam daripada memukul hidung.
Di sisi lain, Wang Yiheng mencari banyak makanan, tetapi masalahnya adalah orang-orang yang melarikan diri tidak membawa banyak makanan, dan ada lebih dari 600 orang yang mengikuti Wang Yiheng. Pada akhirnya, hanya Wang Yiheng dan lusinan orang yang paling terpercaya telah memakan sesuatu, dan yang lainnya masih lapar. Kita harus maju, kata Wang Yiheng dengan wajah cemberut. Saudara-saudara yang belum makan tidak perlu terlalu khawatir. Aku percaya bahwa aku harus dapat menemukan makanan di depan. Mulai hari ini, aku akan makan sayuran liar dan makan kulit kayu. Orang-orang yang fasih yang tidak makan apapun meludahi hati. Ya, Anda memiliki cukup untuk mengatakan bahwa Anda harus menggali sayuran liar dengan semua orang. Tetapi mereka juga berani berbicara. Faktanya, kelompok migran ini tidak bersatu, seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, ini adalah sekelompok orang. Wang Yiheng berjalan maju bersama para pengungsi. Ketika mereka bergerak, ribuan regu penyelamat di belakang mereka juga bergerak bersama. Ren Xiaosu agak bingung. Jika dia dirampok, dia tidak akan mengikuti Wang Yiheng. Tetapi kelompok orang yang melarikan diri berbeda. Setelah dirampok, mereka akan mengikuti kelompok orang ini. Ayo pergi, Ren Xiaosu memandang adik Xiaoyu, ke-109 penghalang masih jauh, kita tidak bisa santai. Yah, Xiao Yuji mengangguk. Sebagian besar orang di kota pasar lebih kuat daripada penghalang. Pahitnya makanan sudah dimakan. Pada saat ini, Xiao Su, siswa di belakang mereka berdiri. Ketika guru perempuan itu bangun, dia jatuh ke tanah dengan tangisan, dan Xiao Su menoleh untuk melihatnya. Beberapa siswa perempuan ingin naik dan mengangkat guru perempuan. Akibatnya, guru perempuan perlahan-lahan sambil berdiri, dia tersenyum pada siswa, guru baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir tentang guru, jangan tinggalkan. Beberapa siswa berbisik, Jahe tidak memiliki guru, saya sangat lapar. Mereka belum makan sepanjang hari dan malam, dan mereka telah melakukan perjalanan trekking jarak jauh. Tidak mungkin lapar. Beberapa siswa bahkan mengalami gejala pusing. Guru wanita bernama Jiang Wu merasa malu. Dia menghibur, kita mungkin harus makan jika kita berjalan maju. Ke-109 penghalang mungkin datang untuk menyelamatkan. Tidak mungkin bagi guru untuk memilihkan Anda beberapa sayuran liar. Guru, seperti apa sayuran liar itu? Seorang murid perempuan penasaran. Ren Xiaosu menatap siswa perempuan itu dan melihat bahwa dia memiliki gelang emas di pergelangan tangannya. Kemarin, jika mereka tidak meninggalkan Xiaosu, aku khawatir gelang emas itu telah diambil oleh para pengungsi. Anak-anak ini tumbuh di dunia yang sengaja dilindungi oleh konsorsium, mereka bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang di luar penghalang hidup dalam kehidupan yang begitu dalam. Dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahui apa itu sayuran liar. Namun, Jiang Wu juga ditanyai, dia juga mendengarkan seseorang yang mengatakan akan memetik sayuran liar, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan sayuran liar. Dia tidak mengetahui hal ini di penghalang. Namun, Jiang tidak bodoh. Dia diam-diam menunjuk ke Ren Xiaosu dan yang lainnya, dan kemudian berbisik kepada para siswa, jika Anda melihat orang-orang ini di depan kita, mereka akan lebih kuat pada pandangan pertama. Jika mereka mengambil sesuatu, mari kita ambil mereka. Pilih apa yang akan dimakan. Pada saat ini, Ren Xiao belum menyadari bahwa guru wanita bernama Jiang Wu telah mengidentifikasi Xiao Su sebagai orang yang paling kuat dalam kelompok pelarian. Beberapa siswa berkata, apakah kita hanya memintanya untuk membantu kita? Jiang tidak menggelengkan kepalanya, rintangan sudah hilang sekarang, Anda harus memahami bahwa tidak semua orang harus dapat membantu kami harus menyelamatkan diri. Ketika mereka mulai lagi, Xiao Yuji, Wang Fugui, dan Yan Liuyuan jelas lebih baik daripada yang lain. Saudari Xiao Yu melihat kembali ke kelompok Jiang dan kemudian berbisik kepada Ren Xiaosu, kelompok siswa penghalang di belakang ada beberapa gadis cantik, dan mereka semua seumuran denganmu. Bagaimana kamu melihat kakak mana yang membantumu berbicara? Pada saat ini, seseorang akan pergi bersamamu jika kamu makan. Ren Xiaosu tidak bisa tertawa dan menangis, kamu tidak ingat hal ini, Xiao Yu, kita akan pergi ke penghalang untuk menjadi bisnis. Di mana? Saudari Xiao Yu tersenyum, tetapi jika Anda berubah pikiran Anda dapat memberitahu saya kapan saja, dan kemudian saudari itu akan membantu Anda membawa anak-anak.
Pada saat ini, Xiao Su tiba-tiba melihat tanaman di pinggir jalan cerah, dan dia berjalan ke sisi jalan dan mengeluarkan sepotong utuh. Jiang tidak melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata kepada para siswa, "Pergilah, cari tanaman yang sama di tangannya." Para siswa sudah lama kelaparan, dan sekarang mereka bergegas ke sisi jalan. Pada saat ini, Ren Xiao berkata kepada Wang Fugui, "Tanaman ini tidak boleh dimakan. Saya makan sekali setahun yang lalu dan menariknya selama 3 hari." Jiang Wuhe dan para siswa mendengarkan kata-kata tanpa kata-kata, dan mereka membuang tanaman yang baru saja dicabut. Sampai saat itu, Xiao Su menemukan bahwa kelompok siswa ini sedang mempelajari dia. Dia memikirkannya dan tiba-tiba berkata kepada Wang Fugui, "Rumpun kecil tanaman di kaki Anda disebut rumput bantal, juga dikenal sebagai bayam. Anda dapat makan sayuran mentah karena hubungan antara tanaman dan alkali. Mungkin agak pahit, tetapi dibandingkan dengan kehidupan, apa yang pahit?" Wang Fugui bertanya-tanya, "Mengapa Anda memberi saya ilmu ini?" "Keluarga saya sering membuang bakso dengan daun bawang. Tentu saja, saya tahu bahwa benda ini dapat dimakan." Namun, Ren Xiaosu tidak mengatakan kepadanya. Jiang tidak melihat Xiaosu, karena dia telah mengamati sake Ren Xiaosu, jadi dia sangat jelas mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba mengatakan ini. "Ini yang saya katakan padanya." Jiang tidak melihat Ren Xiaosu memalingkan kepalanya dan berkata kepada para siswa, "Semua orang pergi untuk mengambil rumput bantal ini." Ketika dia selesai berbicara, dia memandang Xiao Xiao, dan mendapati bahwa pihak lain telah memimpin tim untuk pergi. Yan Liu Yuan tersenyum di samping Xiao Xiao, "Saudaraku, apakah Anda melihat guru wanita itu? Cantik." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, "Aku hanya berharap guru seperti itu bisa hidup lebih lama, tapi itu saja. Jahe ini tidak menderita banyak siswa dengan banyak siswa untuk melarikan diri." Pada tahun ini, semua orang tidak secara sewenang-wenang menangguhkan siapa yang masih mengelola kehidupan orang lain. Ren Xiaosu egois, tetapi ini tidak mencegahnya untuk mengagumi Jiang. Bab 113, Keseimbangan Psikologis. Sekelompok ribuan orang berjalan ke depan, dan sebagian besar dari mereka lapar dan terjebak di belakang, terutama di awal musim dingin ini. Orang-orang yang tidak makan akan merasakan cuaca sangat dingin. Sayuran liar telah sedikit memalukan musim ini, dan bahkan bayam ulet sekarat. Kerumunan yang melarikan diri mencari hal-hal yang dapat dimakan di pinggir jalan, tanaman, kulit kayu, akar pohon. Pada awalnya, hambatan masih memiliki pengekangan mereka sendiri, tetapi tidak ada yang bisa menghadapi martabat dan martabat. Sebaliknya, Ren Xiaosu tidak memiliki tekanan psikologis, dan mereka semua dimakan pada hari-hari horizontal dan vertikal. Makan sayuran liar itu pahit, setelah makan, mulutmu mengerang, beberapa orang muntah setelah makan, dan mereka tidak tahan dengan makanan seperti ini. Namun, beberapa orang bahkan lebih sial. Saya tidak tahu apa itu setelah makan sesuatu dan menyeruput busa di jalan. Tidak ada yang akan mengelola orang-orang yang ada di jalan ini. Semua orang berlalu begitu saja dari mereka dan kemudian melanjutkan, seperti sekelompok orang mati berjalan. Hanya ketika Ren Xiaosu lewat, dia akan berhenti. Dia memandang orang itu dan berkata kepada Yan Liu Yuan, "Ini adalah gejala makan burung berkepala putih, yang sering disebut seledri liar atau ginseng beracun. Seledri ini sangat panjang seperti seledri. Tertelan dapat menyebabkan mual, muntah, tangan dan kaki dingin, lumpuh anggota badan, dan kematian serius." Jahe di belakangnya diam-diam mengingat kalimat ini, dan kemudian memperingatkan para siswa untuk tidak memilih daun tanaman seperti daun seledri. Para siswa ini hidup di penghalang pada hari kerja. Secara alami, orang tua telah menyiapkan mereka untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Siapa yang peduli seperti apa daun seledri itu? Setelah ribuan pengungsi lewat, jalan yang mereka tempuh seperti perlintasan belalang, dan pada saat itu, Xiao Su tiba-tiba melihat kendaraan off-road di depannya. "Bukankah itu kendaraan yang dikendarai Luo Wei? Bagaimana kamu berdiri di sini sendirian?" Semua orang berjalan dan melihat bahwa gelagar kendaraan off-road ini sangat rusak sehingga mereka tidak bisa diperbaiki sama sekali. Jalan tanah di hutan belantara ini bergelombang, dan kendaraan off-road sangat kuat, tetapi tidak tahan. Saya takut Luo Hao tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi hal yang rusak, dan akhirnya dia hanya bisa meninggalkan mobil.
Sekelompok pengungsi membuka pintu dengan marah untuk mengetahui apakah ada sesuatu di dalam mobil itu, tetapi yang mengecewakan mereka adalah bahwa mobil itu sangat bersih. Bahkan sarung jok telah dilepas. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa bagian yang mudah dibawa juga dilepas. Ren Xiaomei memperkirakan bahwa suku cadang yang diambil sebagai suku cadang untuk mencegah kendaraan lain dari kegagalan lagi, namun mobil ini sepenuhnya dihapus. Ren Xiaosu berkata bahwa Luo Hao ini mencoba yang terbaik untuk pergi ke 109 hambatan. Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa Luo Wei mungkin telah mencapai 109 hambatan sekarang. Banyak pengungsi saat ini sedang mendiskusikan apakah mereka masih bisa memasuki hambatan. Beberapa orang mengatakan bahwa 109 hambatan tidak diizinkan masuk. Mereka adalah penghuni legal di penghalang. Meskipun pembagian berbagai hambatan sekarang begitu kuat, pada dasarnya konsorsium yang benar-benar mengendalikannya, dan semua hambatan dalam nama semuanya adalah Front Persatuan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mungkin tidak dapat masuk. Sebelum mereka berada di penghalang ke-113, mereka bertanggung jawab atas konsorsium King. 109 penghalang yang mereka tuju sekarang adalah konsorsium Li. Orang-orang mengatakan bahwa Anda tidak akan membiarkan Anda masuk. Anda benar-benar tidak marah. Ren Xiaosu berpikir bahwa sekelompok besar orang seperti Luo Wei biasanya tidak perlu memikirkan apakah mereka dapat memasuki penghalang. Li, bagaimanapun juga ingin memberi perhatian pada King. Tetapi orang lain mungkin benar-benar menggantung. Mereka terus bergerak maju. Akibatnya, Ren Xiaosu benar-benar melihat truk pengangkut diparkir sendirian di jalan. Apakah ini yang rusak? Semua orang melihat lebih dekat dan itu ternyata tusukan. Apakah tidak ada ban cadangan atau sesuatu? Ren Xiaosu penasaran. Ketika truk transportasi melewati Ren Xiaosu, dia melihat bahwa semua prajurit penuh dengan tentara, jelas kelebihan muatan. Jika mobil ini terus membakar beberapa mobil lagi, Ren Xiaosu memperkirakan bahwa Luo Wei takut bahwa sangat sulit untuk pergi ke 109 hambatan. Namun, semua orang sangat senang melihat kendaraan yang rusak ini. Ketika Luo Wei dan yang lainnya mengemudi melewati lalu lintas, para pengungsi berpikir bahwa semua orang berjalan, tetapi Anda bisa mengemudi. Sekarang, semua orang seimbang secara psikologis. Di malam hari, semua orang beristirahat di sisi truk pengangkut. Pada saat ini, mereka tidak bisa disebut berkemah kamp. Itu murni kerumunan orang yang meremas di hutan belantara dan tidur. Tanahnya sangat dingin, berbaring di tanah akan merasakan udara dingin bawah tanah menyusup ke tubuh. Banyak orang memiliki keinginan untuk bangun dan marah, tetapi masalahnya adalah mereka tidak punya apa-apa untuk dimatikan. Ren Xiaosu memasukkan Yan Liu Yuan ke dalam kayu bakar setelah mereka menetap. Cuaca semakin dingin, dan kayu bakar harus bisa terbakar sepanjang malam. Kalau tidak, semua orang akan kedinginan dan demam keesokan paginya. Meskipun Wang Fugui punya obat di sana, tetapi siapa yang menganggur, siapa yang ingin sakit? Musim ini, kayu kering cukup bagus untuk ditemukan. Ketika Xiaosu kembali dengan banyak kayu kering, dia hanya melihat Jiang Wuzeng membanting di tanah untuk mendapatkan api. Guru perempuan mengatur para siswa untuk kembali dengan banyak kayu bakar, dan kemudian berencana untuk menyalakan tongkat kayu dengan tangan mereka. Ren Xiaosu diam-diam menggelengkan kepalanya. Guru wanita ini melihat bahwa kulit halus dan daging empuk tidak bekerja. Orang normal ingin mendapatkan kayu untuk mendapatkan api. Saya takut telapak tangan tidak akan bekerja. Jiang Wui terus mengebor di tanah dan mengambil api. Beberapa anak lelaki berkata, "Guru, biarkan aku datang." Jiang tidak menggelengkan kepalanya, "Kamu adalah siswa, jangan lakukan kerja keras ini, pergi istirahat." Dia tanpa sadar menatap Ren Xiaosu dan ingin melihat bagaimana Ren Xiaosu terbakar, dan dia bisa mempelajarinya. Akibatnya, dia melihat Ren Xiaosu mengeluarkan sekotak korek api. Pria ini memiliki segalanya untuk dipersiapkan. Jiang tidak punya mulut untuk bersumpah, jelas semua orang melarikan diri. Tetapi dia selalu merasa bahwa Ren Xiaosu jauh lebih muda daripada yang lain. Ketika api unggun Ren Xiaosu yang pertama naik, malam di kamp itu tampaknya memiliki warna yang lebih hangat. Cahaya bulan yang dingin tampaknya memiliki suhu yang sedikit. Tentu saja, seluruh kamp tidak hanya Ren Xiaosu, mereka telah mengangkat api unggun mereka.
Bahkan, beberapa perokok juga membawa korek api. Namun, ada beberapa wanita yang pergi ke perokok untuk meminjam api, tetapi mereka semua sangat menuntut. Berapa lama ini lolos, siapa yang akan menjual dirinya karena kebakaran? Jiang tidak ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tiba-tiba pergi ke Xiao Su, dan Xiao Yu dan orang lain sedang mengobrol, dan kemudian mereka berhenti untuk melihatnya setelah melihat Jiang. Bisakah kamu, Jiang Wuxi berkata dengan kebijaksanaan, bisakah kamu biarkan aku menyala, aku bisa menukar beberapa kayu kering kami untuk kamu. Ya, kata Xiao Yu sambil tersenyum, kita tidak harus memberi kita kayu kering, kita sudah cukup. Terima kasih, Jiang sedikit bersemangat, terima kasih banyak. Dia berlari kembali ke sisinya dan mengambil beberapa kayu kering, dan menggunakan api unggunnya untuk memukulnya. Para siswa di sebelahku saling memandang satu sama lain, tampak seperti sekelompok anak ayam yang menunggu untuk diberi makan. Bab 114. Kitian Daseng. Ketika Jiang tidak kembali untuk menyalakan api unggunnya sendiri, semua siswa berkumpul untuk memanggang api, tubuh mereka sudah dingin, dan tidak ada suhu pada jari-jari tangan dan kaki. Tiba-tiba, dua pria setengah baya bangkit dan pergi ke Ren Xiaosu. Mereka baru saja datang ke depan, tetapi mereka belum datang ke depan. Saudari Xiao Yu berkata dengan dingin, tidak. Kedua pria parubaya itu kembali, dan mengatakan bahwa kesenjangan antara pria dan wanita terlalu besar. Xiao Yuji cukup agresif, kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum. Dia mempelajari nada suara Xiao Yuji dan berkata dengan dingin, tidak. Apa yang kamu tahu, saudari Xiao Yu tersenyum dan meliriknya, guru yang bernama Jiang Wu ini cukup baik. Dia adalah orang yang baik. Kedua pria harus menunggu wanita untuk memberi contoh dan berani datang. Dan jahe ini tidak memiliki kayu bakar untuk waktu yang lama, tidak ada cara untuk menemukan kami untuk meminjam api orang lain, jika mereka tidak bekerja keras, mereka tahu bahwa mereka siap. Ketika saudara perempuan Xiao Yu mengatakan ini, dia dengan sengaja mengangkat suaranya. Itu canggung bagi sekelompok pria besar. Setelah dia selesai berbicara, dia tersenyum ke arah Ren Xiaosu, itu sebabnya kamu berani membanting pintu, kamu pikir gadis itu. Bagaimana? Ren Xiaosu bingung, apa yang kamu inginkan? Tidak ada yang salah dengan itu, kata Xiao Yu. Meskipun usia tampaknya lebih besar dari Anda, junior wanita memegang batu bata emas. Orang-orang baik-baik saja. Aku sudah melakukan adik perempuan, kata Ren Xiaosu, menangis dan tertawa, cepat makan. Pada saat ini, Jiang tidak duduk di sekitar api unggun dengan para siswa. Dia menghibur para siswa dan berkata, setiap orang memiliki istirahat yang baik di malam hari. Saya memiliki kartu rut di sini. Setiap orang harus menghancurkan lecet pada kaki dan tidur lagi. Para siswa terdiam, dan seorang siswa perempuan menundukkan kepalanya, terima kasih, guru, Anda tidak perlu melakukan ini untuk kami. Sekarang tidak ada di sekolah. Apa yang harus dikatakan? Jiang tidak menyela, aku gurumu, aku harus membawamu ke penghalang yang aman. Guru, aku rindu rumah. Aku pikir ayahku adalah ibuku, aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Para siswa menangis ketika mereka berbicara, dan kesedihan setelah bencana akhirnya dilepaskan hingga saat ini. Seseorang menangis, dan seseorang di sebelah mereka menangis seolah-olah tangisan itu akan menular. Orang-orang ini yang melarikan diri dari penghalang semuanya menangis, dan semua orang tanpa sadar bersedih. Hanya meninggalkan Xiao Su, mereka duduk di kerumunan menangis, dan mereka begitu sombong. Saudaraku, jangan menangis. Yan Liu Yuan melirik ke sekeliling yang lemah. Tidak apa-apa, jangan menangis. Ren Xiaosu berkata tanpa kata-kata. Tiba-tiba, jalan yang mereka datangi datang dengan langkah kaki dan suara manusia. Hanya mendengarkan seseorang di sana berteriak, lihat, ada api, pasti ada orang yang hidup. Ren Xiaosu berbalik dan memandanginya. Dia melihat seorang pemuda berlari bersama puluhan orang. Pria muda itu berteriak dengan gembira, ketika kamu melihat apa yang aku katakan, aku akan mengatakan bahwa aku bisa membawamu untuk bertemu orang lain. Ayo pergi. Ren Xiaosu memiliki beberapa keraguan, kelompok orang ini juga melarikan diri, bagaimana saya bisa mengejar ketinggalan nanti? Pada saat ini, pemuda itu tiba di pasukan besar. Seseorang bertanya, apakah Anda juga melarikan diri dari penghalang?
Saya ingat bahwa orang-orang di belakang diblokir oleh serangga aneh. Satu orang menjawab, terima kasih kepada Chen yang tak terkalahkan, ia membantu kami membuka kembali jalan keluar, dan kami baru saja melarikan diri. Ya, dia luar biasa. Pria muda bernama Chen Wudi itu berkata dengan gembira, inilah yang harus saya lakukan. Qitian Daseng harus iblis dan iblis, lindungi orang-orang. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatap matanya dan menatapnya. Gaun Chen yang tak terkalahkan ini sedikit aneh. Garis-garis biru dan putih ada di dada dan dadanya tertulis, 113 penghalang rumah sakit jiwa. Rekan penulis, apakah ini pasien jiwa? Judul Qitian Daseng, Ren Xiaosu terdengar. Ada satu set perjalanan ke barat di sekolah, yang memungkinkan para siswa untuk meminjam, dan ada sebuah kedai di kota ketika tidak ada alkohol. Pup di Pup mengatakan bahwa bagian favorit dari cerita adalah 3 kerajaan, Zhao Zilong, Changpo, 7 menjadi 7. Di luar, ada juga Sun Wukong Qitian Daseng, Tiangong. Zhang Jinglin mengatakan bahwa ini pernah menjadi mahakarya 4 kali, Permata Umat Manusia, dan 2 disebut Mimpi Rumah Mewah Merah dan Margin Air, tetapi storyteller tidak pernah berbicara tentang Mimpi Rumah Mewah Merah. Seseorang biasa meminta Tuan Suo untuk mengatakan tidak pada mimpi rumah merah. Tuan Suo berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa itu tidak menyenangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Su cukup suka mengajak Yan Liu Yuan untuk mendengarkan ceritanya, tetapi kemudian melarang anggur, dan hari-hari menjadi semakin sulit. Suo tidak tahu kemana harus pergi, dan cerita itu tidak harus didengar. Pada saat ini, seseorang berbisik kepada orang-orang Chen yang tak terkalahkan, apakah ini dari rumah sakit jiwa? Bukankah itu salah satu dari sedikit orang yang dibawa pergi oleh konsorsium King beberapa waktu yang lalu? Orang di sebelah Chen Invincible berbisik, saya khawatir itu adalah, dia hebat, dapat membuat tongkat, dan dia masih tak terbatas. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Qitian, kita tidak tahu yang benar dan yang salah. Petik 2. Sejujurnya, jika Chen tidak terkalahkan, mereka hanya seorang pasien paranoid, tetapi sekarang berbeda. Beberapa orang benar-benar bingung tentang retorika tak terkalahkan Chen. Tentu saja, itu meragukan. Ren Xiaosu memandang Chen yang tak terkalahkan dengan penuh minat dan dia sekarang sangat tertarik dengan semua yang luar biasa. Hanya saja mata Chen yang tak terkalahkan menyapu kerumunan. Ketika dia melihat ekspresi Ren Xiaosu berubah, mata itu tampak seperti sukacita karena dipenuhi dengan hal-hal yang ekstrim. Mari kita biarkan. Chen tak terkalahkan memadati kerumunan dan berjalan menuju Xiaosu. Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Yan Liu Yuan berbisik, saudaraku, apakah kamu kenal dia? Aku tidak tahu, kata Ren Xiaosu. Chen Wudi semakin dekat dan lebih dekat ke Ren Xiaosu. Pada akhirnya, dia akhirnya berdiri di depan Ren Xiaosu dan akhirnya berdiri diam, menatap Ren Xiaosu dengan matanya. Tuan, Chen Invincible terkejut. Ren Xiaosu. Apa-apaan ini? Saya melihat Chen Invincible berbalik dan berteriak kepada mereka yang berjalan bersamanya, saya menemukan Tuan Anda menjaga diri sendiri, saya ingin melindunginya di barat. Semua orang. Wang Fugui di sampingnya tertawa dan bodoh, dia tidak ingin mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia melihat ekspresi ketakutan Ren Xiaosu dan merasa sangat bahagia. Namun, pada saat ini, Chen yang tak terkalahkan menoleh untuk melihat Wang Fugui, Baji, apa yang kamu tertawakan? Senyum Wang Fugui berhenti tak lama. Chen Invincible tidak peduli padanya, tetapi terus memandang Wang Dalong dan tersenyum, kamu juga di pasir, terlalu bagus. Wang Dalong tiba-tiba mengerti bahwa hubungannya dengan dia telah berubah. Ayah dan putra aslinya tiba-tiba menjadi saudara. Hal khusus ini, Ren Xiaosu tiba-tiba menjadi sedikit canggung, dan dia akan belajar dari barat. Titik balik dalam hidup begitu tiba-tiba. Bab 115. Itu kamu. Ren Xiaosu memandang Chen yang tidak tenang, aku harus menjelaskan, aku bukan tuanmu, aku tidak akan pergi ke barat untuk belajar. Itu tidak benar, Chen yang tidak menenangkan hatinya, Tuan, kemana Anda sekarang? Barat Daya. Ren Xiaosu terkejut, penghalang ke-109 ada di barat daya. Chen Invincible dengan sungguh-sungguh berkata, barat juga di barat daya.
Mungkin guru belum menyadari Anda, tetapi Anda sudah dalam perjalanan ke barat. Apa artinya ini? Ren Xiaosu pernah dihancurkan oleh yang lain, saya ulangi lagi. Saya bukan tuanmu. Fir'aun bukan bajingan. Ia dikelilingi oleh Wang Dalong, bukan manusia pasir. Lengan Chen Wu melambai, ini tidak penting. Ren Xiaosu dan Wang Fugui hilang pada saat itu. Ini tidak penting, sangat penting, oke. Di sisi Yan Liuyuan mereproduksi, karena takut Chen yang tak terpecahkan ini mengalihkan perhatiannya pada dirinya sendiri, saudara perempuan Xiaoyu bersembunyi di belakang Yan Liuyuan. Keduanya tertawa dan mulai bergetar. Pada saat ini seseorang bertanya, apa yang terjadi ketika Anda melarikan diri? Kerumunan yang baru saja terjadi dengan kekuatan besar yang mengejutkan, jenis serangga yang tumbuh di belakang wajah itu mengerikan. Tadi malam kami mendengar suara serigala. Saya tidak berani tidur selama semalam, tapi berakhir Chen tak terkalahkan. Titik. Panggil aku yang terbaik, koreksi Chen Wudi. Oh asyik, Qitian Daseng membantu kami mengusir serangga. Bak itu sepertinya sangat takut padanya. Orang yang berbicara sangat lelah. Dia takut dalam 2 hari ini, dan sekarang ribuan orang bersama. Akhirnya mereka memberi mereka keamanan. Saat ini, Ren Xiaosu sudah mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa bergaul dengan Chen ini. Barang-barang ini diklaim sebagai cerminan dari Qitian Daseng, tetapi untuk pernyataan seperti ini, Ren Xiaosu tidak percaya pada sepeser pun. Diperkirakan kisah ini telah dipahami dari kisah Qitian Daseng, jadi saya membayangkan bahwa saya menjadi pahlawan seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, setelah Xiao Xiao melihat perjalanan ke barat, ia menemukan bahwa gambar heroik Qitian Daseng, yang pantang menyerah dan mengutuk, berhayal dan diproses. Tetapi orang-orang membutuhkan pahlawan seperti itu. Pada saat ini, Wang Yiheng dan yang lainnya datang. Dia sengaja menghindari sekelompok orang yang baru saja tiba di Xiao Sui, dengan mengatakan, berikan semuanya dari barang-barang berharga. Dia masih memperhatikan sisi Ren Xiaosu. Strategi Wang Yiheng sangat sederhana. Saya tidak akan memprovokasi Anda untuk menjadi tukang giling kecil dan Anda akan menjadi orang di sekitar Xiaosu. Tetapi jika saya mengucapkan kepada orang lain, jangan turun tangan. Setiap orang yang memiliki pistol di badan tidak membuat sungai. Namun, ketika dia menyapu sisi Xiaosu, dia tiba-tiba berhenti, dan melihat tangan Chen yang tak terkalahkan menunjukkan batang besi hitam dan emas. Adegan ini membuat Ren Xiaosu melihatnya. Itu adalah lingkaran emas keemasan, dan yang di tengahnya adalah besi hitam. Bukankah ini tongkat simpai emas dalam perjalanan ke barat? Wang Yiheng menoleh untuk melihat Chen yang tak terkalahkan, tetapi dia melihat Chen yang tak stabil memegang lingkaran emas dan menunjuk ke arahnya, itu kamu, berlian kecil. Wang Yiheng. Yang spesial adalah berlian kecil. Wang Yiheng berpikir bahwa meskipun Anda memiliki penyakit mental, Anda juga bisa menjadi peran dalam jubah kuning gunung hitam iblis tua dan aneh. Berlian kecil itu membenci siapapun. Tapi Wang Yiheng belum bereaksi. Saya melihat bahwa Chen Invincible telah datang dengan sebatang tongkat. Chen tidak mengeluh, tidak ada ruang bagi Anda untuk menyampaikan orang-orang. Ren Xiaosu membawa Yan Liuyuan dan mereka melangkah mundur. Ini karena beberapa orang dalam pertempuran itu terluka secara tidak sengaja. Mereka pasti tahu bahwa Wang Yiheng memiliki senjata di tangannya. Ketika Wang Yiheng melihat lingkaran emas itu mencuat, dia tanpa sadar buru-buru mengeluarkan senjatanya. Chen Invincible memiliki tongkat yang hanya menggosokkan hidungnya ke tanah, semburan debu diaduk, dan bahkan tanah pun bergetar. Kecurigaan Ren Xiaosu terhadap tongkat Chen yang tak terpecahkan benar-benar ada lebih dari 13.500 kg. Tidak, seharusnya tidak sebanyak itu. Tembakan membanting, moncong Wang Yiheng melesat keluar dari api, tetapi semua orang terpana dalam sekejap karena saya tidak tahu kapan Chen Invincible sudah meletakkan cincin emas di dadanya. Dia tertawa, saya adalah lingkaran emas, peluru tidak bisa dipakai. Yan Liuyuan ingin tahu di samping, tapi peluru itu tidak mengenaimu di lingkaran emas, dadamu berdarah. Chen Invincible menatap dada dan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata, palung. Setelah itu, leher Chen yang tak terlihat berdetak, dan peluru yang mengenai dadanya benar-benar diperas oleh otot-ototnya. Faktanya, Xiao Liu telah memperhatikan bahwa peluru itu sendiri tidak menembus ke dalamnya.
Dia bahkan bisa melihat bahwa peluru Huang Chengcheng terpapar pada kulit Chen yang tidak stabil. Legenda mengatakan bahwa kepala perunggu Qitian Daseng tidak dapat diakses, tetapi kekuatan otot seperti apa yang dapat membuat peluru ini tidak dapat menembus. Ren Xiaosu yakin dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Wang Yiheng dipenuhi gigi dan ingin menembak lagi. Namun, di matanya depan, dia telah kehilangan jejak Chen yang tidak terganggu dalam penglihatannya. Saat berikutnya lingkaran emas itu muncul dari sisi kirinya, dan lingkaran emas yang berat itu menghantam udara, seolah-olah ruang itu mulai beresonansi. Penduduk di sekitar Wang Yiheng melarikan diri dari medan perang, dan cincin emas itu menabrak pinggang Wang Yiheng. Dengan keras, Wang Yiheng menunjukkan putaran yang tidak teratur dari pinggang. Tongkat ini langsung terputus oleh tulang punggung Wang Yiheng. Dalam sekejap, Wang Yiheng terbang keluar. Dia berbaring di tanah dan hanya merasa bahwa dia tidak lagi terkendali. Dengan keras Chen Invincible meletakkan lingkaran emas di tanah, dan dia berdiri tegak dan bangga. Chen Invincible menoleh untuk melihat Ren Xiaosu. "Tuan, saya tampan." "Aku benar-benar." Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata untuk waktu yang lama. Para emigran dengan cepat menjauh dari Wang Yiheng, yang takut bahwa Wang Yiheng, yang sedang berbaring di tanah dan berkabung, akan melibatkan mereka. Mata para pengungsi lain penuh kegembiraan, mengetahui bahwa mereka telah lama membenci Wang Yiheng ini, dan semua orang tahu bahwa Wang Yiheng pasti akan mendapatkan inci. Seseorang berkata kepada Chen Invincible, "Terima kasih. Terima kasih atas apa yang saya lakukan." Chen yang tidak dapat mengubah posisi tangannya, "Terima kasih, Guru." Pada saat ini, beberapa orang terkejut dan menoleh untuk melihat Ren Xiaosu. "Terima kasih." Mata Ren Xiaosu menjadi cerah, karena dia telah menerima koin terima kasih untuk saat itu. Awalnya, dia masih mengumpulkan koin terima kasih, dia tidak berharap bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Chen Invincible membantu mendapatkan begitu banyak. Tiba-tiba, Yan Liuyuan menatap Ren Xiaosu dan bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hasilnya, dia melihat keinginan Ren Xiaosu terhadap kekalahan Chen. "Luka magang masih menyakitkan, dan luka-luka baik guru di sini dapat menyembuhkan trauma." Yan Liuyuan, Wang Fugui, semuanya. Terima kasih sudah bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Apakah ini benar-benar pergi ke barat untuk belajar darinya? Bab 116-72 Perubahan. Baru saja, Ren Xiaosu juga sangat menyangkal bahwa dia adalah yang disebut master dari Chen Invincible. Akibatnya, bagaimana kedua orang ini mulai menggelar adegan guru dan kasih sayang. Yan Liuyuan dan Wang Fugui memandang Ren Xiaosu dan mengeluarkan botol porselen kecil. Wang Fugui menghirup udara dingin, tetapi Xiaosu tidak dapat mengambil obat bayi ini. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa dia berkata bahwa Ren Xiao bahkan tidak lebih murah. Dan sekarang, Ren Xiaosu bersedia mengeluarkannya secara gratis untuk Chen yang tak terkalahkan. Apakah ini masih Xiao Xiao? Namun, hanya Ren Xiaosu yang jelas ini seperti pasien hayalan tak terkalahkan yang ingin menjelekkan iblis dan membantu keadilan. Mungkin dia akan menyikat artefak terima kasih di masa depan. Faktanya, Ren Xiaosu juga menggunakan pikiran Chen yang tak terkalahkan, tetapi dia menatap mata Chen yang tak terkalahkan dan tiba-tiba menyentuhnya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk melihat Wang Fugui. Di sini, Wang Fugui belum bereaksi dari keterkejutannya, dan dia akan membiarkan Xiaosu berkata kepadanya, "8 sila, beri tuanmu sesuatu untuk dimakan." Wang Fugui. Bola gila. Wang Fugui merasa bahwa dunia ini gila. Tetapi meskipun dia berpikir begitu, Wang Fugui masih dengan jujur mengambil sarang untuk diserahkan kepada Chen. "Terima kasih Tuan." Chen tak terkalahkan mengambil serigala dan memasukkannya ke mulutnya. Dia benar-benar lapar. "Terima kasih dari Chen Invincible, +1. Istana tidak salah, ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Ren Xiaosu memandangi tatapan Chen yang tak terkalahkan, dan tiba-tiba ia merasakan pada saat tertentu bahwa hubungan antara mentor dan murid itu tampaknya cukup baik. Chen Wudi menatap saat ini, "Tuan, saya masih lapar." Ren Xiaosu berpikir bahwa murid ini cukup mampu bermain, yaitu, dia bisa makan sedikit. Dia memikirkannya dan berkata, "Murid, apakah Anda tahu apa nasibnya?"
Tahu, Chen tak terkalahkan mengangguk. Aku akan merujuk kamu ke beberapa orang, kamu pergi untuk menemukan mereka kembali ke makanan vegetarian. Mengatakan, Ren Xiaosu memberi Chen tak terkalahkan untuk mengidentifikasi beberapa pengungsi, yaitu orang kepercayaan Wang Yiheng di bidang batu pasir. Ren Xiaosu juga tahu kelompok ini makanan yang orang ambil, harus ada beberapa yang disembunyikan oleh mereka. Tuan yang baik, Chen Invincible mengambil simpai emas dan pergi mencari beberapa emigran. Beberapa pelacur itu hampir membuat Urin ketakutan di tempat. Wang Yiheng masih terbaring di tanah dan berkabung. Ini disebut tepi. Setiap orang memiliki cara perampokan yang sama, mengapa kita menyebutnya perampokan? Tanda seru. Mereka memandang Wang Yiheng dan dengan tegas mengambil semua makanan di tubuh mereka. Ketika Chen tak terkalahkan dan kembali ke Ren Xiaosu, dia punya banyak coklat dan biskuit. Chen yang tak terkalahkan diundang untuk melihat Ren Xiaosu. Tuan, beri kamu makan. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, hanya ini yang kamu dapatkan, tetap makan saja. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar malu untuk mengambil barang-barang Chen yang tak terkalahkan untuk dimakan, menggertak orang lain, dia tidak memiliki tekanan psikologis. Tetapi tidak tahu mengapa dia berpikir untuk mengintimidasi Chen yang tak terkalahkan, Ren Xiaosu selalu memiliki rasa bersalah. Mungkin ini juga hadiah dari Chen Invincible. Ada beberapa penghalang di sebelah mereka. Gadis kecil di tempat kedua mengagumi ketak terkalahkan Chen. Juga cukup baik untuk mengatakan bahwa Chen tak terkalahkan panjang, dan dia baru saja menghukum orang jahat, kecuali bahwa penyakit pasiennya yang sakit sedikit tidak sedap dipandang. Bagus untuk menjadi pahlawan. Gadis-gadis kecil itu diam-diam memandangi Chen yang tak terkalahkan, dan mereka juga merupakan usia dimulainya dosa, di lingkungan yang kacau ini. Mereka yang bisa memberi mereka rasa aman dapat segera mendapatkan perasaan baik mereka. Hanya tatapan Jiang Wu yang masih ada di tubuh Xiao Xiao, tiba-tiba dia berpikir bahwa Ren Xiaosu mungkin bukan orang baik, tetapi dia jelas bukan orang jahat. Setelah badai singkat, semua orang kembali untuk tenang, dan mereka sangat membutuhkan istirahat karena mereka harus bergegas besok. Ren Xiaosu terasa agak aneh. Mereka yang telah merampok penghalang memiliki banyak hal. Dapat dikatakan bahwa semua orang takut dengan senjata di tangan Wang Yiheng, sehingga mereka tidak berani melawan. Ini juga masa lalu. Tapi sekarang jantung utama penginjil, Wang Yiheng, sudah mati. Pistol itu juga jatuh ke tangan Wang Fugui. Menurut alasannya, penghalang harus balas dendam untuk mengambil kembali barang-barang mereka sendiri. Sayangnya, Ren Xiaosu menemukan bahwa para pengungsi ini masih berani tidak pergi ke konflik dengan para pengungsi. Awalnya, tim Xiaosu dikelilingi oleh 5 orang dan hasilnya berubah menjadi 6 orang. Chen Invincible telah memakan sesuatu, tampaknya 2 hari ini telah kelaparan. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Qitian Daseng dapat memiliki 72 perubahan, tetapi setelah otak, rambut menjadi monyet-monyet. Jika Anda adalah dewa yang hebat, maka akankah Anda? Tidak, Chen Invincible mengakui kelemahannya dengan sangat sederhana. Dia berkata, saya mungkin reinkarnasi untuk waktu yang singkat, jadi saya belum bisa membangkitkan kemampuan lain untuk saat ini. Sudahkah kamu mencobanya? Ren Xiaosu penasaran. Cobalah, tidak, jawab Chen dengan jujur. Pada saat ini, Ren Xiaoyan meliriknya, dia menemukan rambut Chen yang tidak terlihat di belakang telinga kanannya dan botak sepotong kecil. Sepertinya saya benar-benar mencobanya. Saya tidak tahu mengapa Ren Xiaosu baru-baru ini merasa bahwa kemampuan luar biasa setiap orang tampaknya kurang lebih terkait dengan kehendak spiritual. Misalnya, nilai spiritual misteriusnya belum dijawab dengan jelas. Misalnya, intensitas bayangan Su Xianchu berhubungan langsung dengan kekuatan mentalnya. Chen yang tak terkalahkan ini bahkan lebih jelas. Saya membayangkan bahwa saya adalah orang bijak yang hebat. Hasilnya adalah ada lingkaran emas, dan kualitas fisik secara bertahap mendekati keadaan tidak manusiawi. Pada saat ini, Ren Xiao berpikir, akankah ada banyak pasien paranoid seperti Chen Invincible, tetapi juga menjadi luar biasa. Paranoia yang menjadi korban, tidak terlalu menyedihkan. Dia baru saja menjadi orang yang luar biasa. Akibatnya, dia berfantasi bahwa beberapa musuh telah bunuh diri.
Tentu saja, Ren Xiaosu berpikir ini tidak realistis. Ini bukan penyakit neurotik yang harus kuat. Ketika memikirkannya, beberapa pengungsi wanita pergi ke Jiang dan bertanya di sana, bisakah Anda meminjam api? Ren Xiaosu menoleh dan memandanginya. Wanita-wanita dari berbagai usia ini menemukan guru wanita Jiang yang tampaknya berbicara dengan sangat baik, alih-alih mencari pinjaman Xiaosu. Diperkirakan bahwa dia mungkin khawatir tentang apa yang diminta Xiaosu. Ren Xiaosu merasa tidak nyaman. Apa hal yang istimewa bagi saya? Tanda seru. Saya adalah tipe orang yang lapar, dan kakak Anda berusia 50-an, apa mata Anda yang melindungi saya? Tanda seru. Namun, Jiang tidak secara langsung setuju, tetapi memandang Ren Xiaosu dan bertanya kepada mereka di sini, ini api yang dipinjam dari Anda. Apakah Anda setuju bahwa saya akan meminjamkan mereka? Mari kita pinjam. Ren Xiaosu menatap wanita-wanita itu, dan dia tidak akan sedikit marah dengan wanita itu, tetapi reaksi Jiang membuatnya cukup terkejut. Para wanita mengucapkan terima kasih kepada Ren Xiaosu sejenak, dan dengan cepat menyalakan kayu bakar di tangannya dan kembali, Ren Xiaosu sekali lagi memanen 3 koin terima kasih. Bab 117. Kamu harus pergi. Melihat wanita yang membawa kembali kayu bakar, biarkan Xiaosu merasa bahwa wanita ingin bertahan hidup di lingkungan ini, agak sulit. Pada saat ini, dia mendengar suara seseorang yang mendengkur di sekitarnya. Ren Xiaosu menoleh dan melihatnya. Chen Invincible ini benar-benar tertidur sambil makan sesuatu. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Chen tidak terkalahkan dan menjaga lusinan orang untuk melarikan diri. Diperkirakan kelelahan. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dunia ini agak ironis. Hanya ada satu orang bodoh dalam ribuan orang. Chen tidak terkalahkan dan seorang wanita Jiang tidak mau menjadi orang baik. Mereka yang benar dan cerdas semua ingin menyelamatkan diri. Bahkan tidak terkecuali Ren Xiaosu. Tapi Ren Xiaosu tidak malu, dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang baik. Kamu bisa tidur sebentar, Yan Liu Yuan memandang Ren Xiaosu. Dia menambahkan beberapa kayu bakar ke api unggun, aku tinggal di tengah malam bersama orang kaya dan paman. Ya, saya punya pistol sekarang, kata Wang Fugui sambil tersenyum. Dia terus memegang pistol di tangannya. Sepertinya dia memiliki rasa aman dengan pistol. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, aku akan tidur sebentar, dan kamu akan mengajari Lao Wang cara menggunakan senjata. Wang Yiheng, yang dibelenggu oleh tongkat Chen yang tak terkalahkan, tidak memiliki suara. Dia tidak hanya patah di tulang belakang, tetapi juga memiliki tingkat pecah yang berbeda di organ dalam. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa bertahan. Ketika Xiaosu membuka matanya di tengah malam, dia tiba-tiba melihat bahwa Chen Invincible tidak tahu kapan dia bangun, dan dia menatap dirinya sendiri. Yan Liu Yuan dan Wang Fugui, yang bertanggung jawab atas berjaga-jaga tidak tidur. Wang Fugui mengambil pistol untuk menjaga dari luar, sementara Yan Liu Yuan menjaga Chen tak terkalahkan. Meskipun semua orang tahu bahwa senjata api tidak memiliki efek fatal pada tak terkalahkan Chen, tidak dapat dikatakan bahwa ini tidak akan mencegahnya. Untuk Ren Xiaosu, tidak peduli seberapa tulus kinerja Chen yang tak terkalahkan, semua orang hanya mengenalnya. Siapa yang tahu apakah aktingnya bagus? Tentu saja, jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa Chen Invincible berhubungan dengan Ren Xiaosu dengan tujuan lain, ia tidak memiliki motif yang sesuai. Yang paling tertarik pada Ren Xiaosu mungkin adalah konsorsium Qingxi. Tidak, dalam arti yang ketat, konsorsium Qingxi lebih tertarik pada Su Xianchu. Karena itu, Chen Wudi tidak akan dikirim oleh konsorsium Qingxi. Tuan, kamu sudah bangun, kata Chen tak terkalahkan. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, berapa lama kamu tidur, apakah kamu tidak mengantuk? Tidak mengantuk, Chen Invincible menggelengkan kepalanya dan berkata. Karena aku tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari Qitian Daseng, aku tidur 3 atau 4 jam sehari, dan aku bisa tidur sepanjang malam. Yah, Ren Xiaosu mengangguk. Ini mirip dengannya. Dia hanya tidur selama 3 atau 4 jam sehari. 6 Yuan, Fir'aun, kalian berdua tidur, aku akan menggantikan kalian berdua. Jika kamu tidak ingin tuan, kamu akan tidur sebentar, kata Chen. Aku akan menyimpannya. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, berapa umurmu tahun ini?
Ribuan tahun. Chen Invincible tidak yakin, saya tidak yakin berapa lama saya hidup sebelumnya. Aku sedang berbicara tentang dunia ini. Ren Xiaosu berkata tanpa kemarahan, ia menemukan bahwa pertukaran dengan Chen yang tak terkalahkan harus berputar-putar. Oh, 22 tahun, kata Chen tak terkalahkan. Ren Xiaosu berkata bahwa orang yang 5 tahun lebih tua darinya ini tiba-tiba menjadi muridnya sendiri. Dengan rasa ingin tahu dia bertanya, apakah kamu dibawa ke rumah sakit jiwa oleh tentara swasta? Ketika Zhang Baogen ditangkap, Wang Fugui mendapat kabar bahwa tentara swasta telah menangkap 3 orang yang luar biasa dan melemparkan mereka ke rumah sakit jiwa yang baru didirikan malam itu. Dan juga mengirim banyak peralatan medis. Tidak, Chen yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dikirim beberapa tahun yang lalu. Saya berkata bahwa saya adalah reinkarnasi dari Qitian, tetapi mereka tidak mempercayainya. Saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, dan tiba-tiba saya memutarnya. Saya memiliki rumah sakit baru dan memberi saya beberapa darah. Kamu kenal Zhang Baogen? Ren Xiaosu penasaran. Itu menghancurkan gelembung. Mata Chen yang tak terkalahkan bersinar, aku tahu, dia ada di bangsal berikutnya. Ada seorang pasien sebelumnya, tetapi aku tidak tahu harus kemana. Akibatnya, Ren Xiaosu mengkonfirmasi bahwa Chen Invincible benar-benar berasal dari rumah sakit jiwa dan tinggal bersama Zhang Baogen. Tapi dia awalnya berpikir bahwa orang-orang di penghalang akan membedah Zhang Baogen, dan sekarang tampaknya mereka hanya menghisap darah. Tidak, menurut Chen Wudi, ada 3 orang luar biasa yang dikunci bersama, tetapi menghilang 1. Yang hilang. Saya khawatir itu sudah mati. Apakah kamu punya rencana untuk masa depan? Tanya Ren Xiaosu. Untuk menemani Tuan, kamu pergi ke barat untuk belajar dari Alkitab, kata Chen. Ren Xiaosu selalu merasa canggung ketika mendengarnya. Dia memikirkannya dan berkata, ya, aku harus mempelajarinya. Kalimat ini untuk meminta Chen yang tak terkalahkan untuk bertanya, tidak pergi ke barat untuk belajar, lalu apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa yang dia ingat setiap hari selama beberapa tahun terakhir adalah menemukan guru pergi ke barat untuk belajar dari Alkitab, dan menjelekkan iblis sebagai tambahan dari kekerasan. Dan sekarang guru tidak dapat mengatakan bahwa dia akan pergi ke barat. Chen Invincible berkelahi untuk waktu yang lama dan berkata, tidak, kamu harus pergi. Ren Xiaosu. Tuhan harus pergi, saya harus tahu di mana barat, Zhang Jinglin tidak menyebutkan ini. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah Anda tahu di mana barat? Chen Invincible sekali lagi berkata, saya tidak tahu. Ya, itu mudah. Faktanya, Ren Xiaosu telah lama menyadari bahwa Chen Invincible belum melihat karya asli Journey to the West, tetapi desas-desus itu membuatnya bermimpi heroik. Mereka yang telah melihat aslinya akan mengerti bahwa citra Sun Wukong dalam aslinya tidak terlalu tinggi. Karena itu, Chen Invincible tidak tahu di mana Sitian berada, dan bahkan mungkin tidak tahu apa yang ada di Sitian. Satu-satunya hal yang ia ingat adalah bahwa Qitian Daseng sangat kuat. Ia seorang pahlawan. Ia ingin menemani guru untuk belajar dari barat. Guru tidak ingin belajar dari barat. Dia juga harus mengirimkannya kepada guru. Ren Xiaosu merasa bahwa Chen Invincible tidak tahu apa Sun Wukong dalam buku aslinya, karena kadang-kadang dunia membutuhkan pahlawan seperti itu. Bahkan sebagai Xiaosu sendiri, dia lebih suka versi pendongeng. Dalam versi itu, Sun Wukong menginjak awan berwarna-warni dan mengenakan baju besi emas, seperti para dewa. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan melemparkan ribuan orang untuk tidur di hutan belantara. Api di kamp sangat sedikit. Warna hitam di atas langit seperti bayangan, dan angin di awal musim dingin semakin dingin. Para pengungsi ini telah mengalami putaran dan belokan yang sangat besar. Mereka lapar selama 2 hari dan lapar. Mereka sudah rapuh di ambang kehancuran. Kemudian angin bertiup malam ini, saya khawatir banyak orang tidak akan bangun besok pagi. Demam, diare, pilek, dan penurunan fungsi jantung dan paru-paru semuanya adalah gejala normal setelah dingin. Di hutan belantara ini, kesulitan yang dihadapi umat manusia jauh lebih dari binatang buas dan penyakit yang ada di mana-mana. Dengan begitu banyak orang yang melarikan diri, sudah cukup bagus untuk memiliki setengah dari 109 penghalang.
Jika Anda menemukan benda-benda eksperimental dan serigala, akan ada lebih sedikit, bahkan seluruh pasukan. Bab 118. Bencana. Keesokan paginya, seperti yang diharapkan oleh Ren Xiao, banyak orang memanjat dari tanah dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan dan bahwa mereka disertai dengan rasa sakit. Setelah mereka melakukan perjalanan jauh, harga cuaca dingin benar-benar pecah, beberapa orang memiliki kebugaran fisik yang lebih baik dan dapat melawan. Tetapi sejumlah kecil orang benar-benar tidak dapat menahan diri. Ren Xiaosu menemukan bahwa otot-otot penghalang itu tidak terlalu kuat, setidaknya tidak seperti orang-orang terlantar di kota pasar, bahkan wanita seperti Xiao Yuji lebih kuat daripada mereka. Pada saat ini, orang-orang yang memiliki api unggun untuk melakukan pemanasan kemarin menunjukkan bahwa mereka berbeda. Bahkan kelompok siswa yang tidak memiliki sabuk dengan Jiang tidak ada hubungannya. Cepat, Ren Xiaosu bangkit dan melihat sekeliling, ada daerah yang sakit di sini. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda mungkin terinfeksi. Orang-orang ini tidak diselamatkan. Tuan, selamatkan hidup seorang pria dan menangkan kendaraan 7 tingkat. Chen berkata, kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Hari-hari barat ada di depan, kata Ren Xiaosu sambil berjalan. Aku ingin pergi ke barat untuk belajar. Kamu ingin tinggal dan tetap di sini. Chen Wudi tertegun sejenak. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama dan akhirnya memunculkannya. Tampaknya baginya, mengantar guru ke Sitian untuk belajar darinya harus menjadi prioritas yang lebih tinggi. Melihat bahwa Chen Invincible menindaklanjuti, Ren Xiaosu sedikit lega, dia benar-benar khawatir bahwa Chen yang tak terkalahkan ini gila untuk menyelamatkan ratusan orang. Bagaimana cara menyimpan? Ada beberapa antibiotik di Wang Fugui, tetapi pertanyaannya adalah apa yang cukup bagi seseorang untuk membawa obat, dan itu adalah modal yang telah disia-siakan Wang Fugui seumur hidup. Bagaimana dia bisa memberi orang-orang ini tanpa pamrih? Mereka bangkit dan siap untuk pergi, Jiang tidak segera mengatur para siswa untuk mengikuti. Lagi pula, sekarang adalah apa yang dilakukan Xiao Su, Jiang Wu melakukan apa yang siswa lakukan. Semua orang melihat orang-orang yang sakit di sekitar, dan pasti akan sedikit berat, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa siswa baik, mereka mengatakan apa-apa kepada Jiang, Guru, mari kita tinggal dan membantu semua orang. Ginger tidak menggigit giginya dalam waktu yang lama, dan dia tiba-tiba berkata dengan tegas, tidak, kita harus belajar melindungi diri kita terlebih dahulu. Atau guru dapat mengajarkanmu sesuatu yang tidak benar, tetapi kamu harus mengikuti aku sekarang. Dunia telah mendorong seorang guru wanita yang lembut dan baik hati ke langkah ini, tetapi dia tidak menyesalinya. Tindak lanjut, semua orang tidak boleh ketinggalan, ingat apa sayuran liar yang kita makan kemarin, dan pinggir jalan harus melihatnya, kata Jiang. Tetapi sayuran liar sangat sulit untuk dimakan, bisik beberapa siswa. Sulit makan lagi, kata Jiang Wuqi. Ketika Ren Xiaosu pergi, semua pengungsi yang masih bisa bertindak semuanya tetap bertahan, karena mereka tidak memiliki tujuan sekarang. Hanya tahu bahwa seseorang akan memimpin dan mereka akan mengikuti. Pada akhirnya, hanya mereka yang sakit yang berbaring di tanah. Pada saat ini, dia agak bingung, dia sudah tahu bahwa serigala telah mengikuti mereka, tetapi mereka tidak pernah menyerang mereka. Mengapa ini, orang banyak tidak memiliki ancaman kepada mereka? Apakah terlalu banyak untuk mengatakan bahwa mereka berkecil hati? Kemudian, di badan eksperimen, Ren Xiaosu berharap bahwa badan-badan eksperimental akan mengikuti konsorsium Qingxi di pegunungan perbatasan ke utara. Sehingga ia tidak perlu terlalu khawatir tentang ancaman dari badan eksperimen. Tentu saja, jika tubuh eksperimental bisa mati dalam letusan gunung berapi, maka itu lebih baik. Ren Xiaosu belum dapat mengkonfirmasi jumlah badan eksperimental itu sampai sekarang, dan tidak mungkin untuk menentukan siapa yang membuatnya. Dia hanya mengerti bahwa dunia jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Pada saat ini, di jalan, para pengungsi pada dasarnya menghindari menyembunyikan mereka. Ren Xiaosu tidak pernah dengan sengaja menunjukkan hal-hal yang luar biasa kepada para pengungsi, karena mereka harus pergi ke penghalang 109. Apakah hantu tahu bagaimana 109 penghalang menangani hal yang luar biasa? Jika Anda melihat orang yang luar biasa seperti penghalang 113, Anda akan menangkapnya.
Ada bahaya tersembunyi sekarang, Chen Invincible telah mengungkap fakta bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Ini membuat Ren Xiaosu sedikit terjerat dan hanya bisa mengambil langkah maju. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat kendaraan off-road diparkir di depannya. Dia merasa lucu saat itu. Ketika konsorsium King lewat, sepertinya ada 3 truk lintas negara dan 2 truk transportasi, yang semuanya buruk. Ah! Kemarin mereka melihat sebuah truk off-road dan sebuah truk di jalan. Sekarang mereka melemparkan setengah jalan lagi. Ren Xiaosu mencurigai bahwa jika mereka sedang terburu-buru, mereka mungkin melihat orang-orang dari konsorsium King di depan mereka. Lagi pula, jika Anda memiliki 3 mobil, Anda tidak dapat duduk di atas begitu banyak orang. Pasti seseorang yang berjalan. Mungkin Luo Wei akan membiarkan prajurit pergi perlahan, lalu dia mengendarai lintas negara dan truk untuk pergi ke penghalang 109. Ketika matahari sore miring, bagian depan tim pengungsi tiba-tiba menjadi bingung. Seseorang berteriak, "Lihat! Itu adalah orang-orang dari konsorsium King." Seseorang berteriak, "Pergi dan minta bantuan." Akhirnya bergabung dengan tentara. Mereka juga tidak menganggap Brigade Tempur Rakyat tidak mau bergabung dengan mereka, dan mereka berlari dengan liar ke depan, seolah-olah mereka telah menangkap sedotan. Pada saat ini, ketika Xiaosu mendengar gerakan itu, dia mendongak dan melihat matahari terbenam. Luo Wei mengambil ratusan tentara dari konsorsium King untuk duduk di matahari terbenam jingga merah. Bagaimana pria gendut ini datang ke sini dan Ren Xiaosu selalu merasa bahwa celana Luo ini sedikit aneh. Perhatikan baik-baik, bukankah celana ini dijahit ke dalam 2 sarung kursi mobil? Pada saat ini, Luo Wei memerintahkan tentara untuk berkemah. Akibatnya, dia tampak hampir ketakutan ketika melihat ke belakang, dan semua orang di belakangnya penuh dengan orang-orang. Dia dengan cepat berkata kepada para pejuang, "Cepat, ambil senjata dengan senjata dan mencegah para pengungsi ini bertabrakan dengan kam kami." Para pejuang konsorsium King memiliki literasi tempur tingkat tinggi. Ketika Luo Wei hanya berbicara, dia mendengar suara grendel. Ketika para pengungsi melihat senjata pada saat ini, semua orang berhenti dan tampak sedikit kewalahan. Seorang pria setengah baya berteriak di udara, "Robos, saya Xiao Zhang dari Departemen Perencanaan. Anda telah melihat saya." Luo berteriak dan berteriak, "Pada usia ini, saya masih memanggil Xiao Zhang untuk tidak canggung. Saya akan mengembalikan saya, dan kemudian kita akan menembak pada langkah berikutnya." Kali ini para pengungsi tidak berani bergerak. Di hutan belantara ini, konsorsium King tidak peduli siapa mereka, bukan milik mereka. Ren Xiaosu Zhang melihat pemandangan di belakang kerumunan ini. Dia sangat berharap bahwa konsorsium King Shi tidak akan menghubungi para pengungsi. Lagi pula, konsorsium King sekarang cenderung untuk menahan diri. Tentu saja, Ren Xiaosu merasa bahwa orang-orang ini tidak memiliki energi ekstra sekarang. "Ayo pergi." Banyak tentara di konsorsium King dibalut, dan tampaknya mereka terluka ketika mereka lolos dari penghalang. Namun, Ren Xiaosu agak penasaran, Luo Hao ini tidak membiarkan prajurit berjalan, yang membuatnya sangat terkejut. Bab 119 di mana surga barat. Para pengungsi dan Brigade Tempur Konsorsium King akhirnya membentuk konfrontasi yang potensial, dan para pengungsi tidak ingin menyerang Brigade Tempur. Mereka hanya tidak dapat menerima hasilnya untuk sementara waktu. Semua orang dengan bersemangat berlari dan mengenakan, tetapi hasilnya diblokir oleh moncongnya. Faktanya, Ren Xiaosu merasa bahwa tidak ada yang salah dengan konsorsium King, itu sama baginya. Namun, para pengungsi merasa bahwa meskipun mereka tidak bisa mendekati, mereka juga baik dengan konsorsium King. Mereka beristirahat di tempat dan menunggu konsorsium King untuk pergi. Mereka diam-diam mengikuti konsorsium King. Setidaknya konsorsium King Shi tahu cara mencapai 109 penghalang. Selain itu, kendaraan konsorsium King jelas tidak dapat duduk diam, sehingga sebagian besar konsorsium King hanya bisa berjalan, dan semua orang tidak perlu khawatir dibuka oleh konsorsium King. "Xiao Su, kita sangat dekat dengan orang-orang di konsorsium King, akankah ada bahaya?" Wang Fugui bertanya dengan cemas, setelah semua, sesaat setelah gempa bumi. Xiao Su juga membunuh beberapa orang yang menguntit. Seharusnya tidak apa-apa, Ren Xiaosu melirik sekilas ke konsorsium King Shi.
Sekarang setelah konsorsium King dan para pengungsi terpisah satu sama lain, tampaknya konsorsium King tidak akan melakukan kontak dengan para pengungsi. Ini juga bagus, karena konsorsium King Shi tidak akan tahu bahwa Ren Xiaosu ada di sini. Kamu merasa nyaman di sini, kata Ren Xiaosu dengan hati-hati. Jika situasinya tidak tepat untuk kita, kita akan berlari di hutan belantara. Menurut situasi saat ini, lebih baik tetap di pasukan besar untuk saat ini. Aku khawatir aku akan meninggalkan tim. Serigala akan ingin memeras kesemek yang lembut. Petik 2. Serigala tidak berani memindahkan sekelompok besar ribuan orang, tetapi jika mereka membiarkan Xiao Su keluar dari tim, sulit untuk mengatakannya. Bahkan, Luo Wei tidak harus memahami gagasan Xiao Su. Ketika King ingin memberinya panggilan telepon satelit untuk menangkap dan menangkap Xiao Xiao, awan vulkanik memblokir sinyal tersebut, setelah dinasti King pergi ke tempat yang biasa dari sinyal. Penghalang 113 hancur. Luo Hao bergegas melarikan diri tanpa mengambil satelit telepon, jadi Luo Wei dan yang lainnya sekarang dalam keadaan kehilangan kontak. Ya, dengarkan kamu, Wang Fugui mengangguk. Ren Xiaosu masih pergi untuk mengeringkan kayu bakar dan api seperti biasa, dan membawa Chen tak terkalahkan. Dia tidak ingin menyebut Chen tak terkalahkan, terutama untuk mencegah Chen tak terkalahkan ini jika masuk tim dengan motif tersembunyi. Hanya millet kecil di seluruh tim yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan Chen yang tak terkalahkan, jadi lebih baik baginya untuk membawa Chen yang tak terkalahkan. Ini akan selalu menjadi sedikit lelah dengan rasa waspada, tetapi Ren Xiaosu merasa bahwa tidak ada kesalahan besar, dan hari-hari masih panjang. Jika itu membuktikan bahwa Chen Invincible benar-benar tidak memiliki tujuan lain, Ren Xiaosu secara alami akan menerimanya. Dalam perjalanan ke kayu bakar kering, Ren Xiaosu menemukan bahwa para pengungsi belajar menjadi pintar hari ini. Saya tahu bahwa sangat sulit untuk mencapai penghalang 109 tanpa memanaskan api. Begitu banyak orang saat ini pergi untuk mengeringkan kayu bakar, dan mereka masih mencari seseorang untuk meminjam api. Adegan ribuan orang yang bekerja bersama untuk mengeringkan kayu bakar sangat spektakuler. Siapapun seperti Xiao Su merasa bahwa ia mungkin keluar terlambat. Dia terutama tidak berharap memiliki pandangan sekilas, jadi butuh beberapa menit terlambat, dan Ren Xiao Su telah pergi untuk waktu yang lama tanpa kayu bakar. Chen Wudi bertanya di samping, Tuan, tidakkah Anda mengatakan bahwa surga barat ada di depan Anda di pagi hari? Bagaimana Anda pergi sehari? Ren Xiaosu diminta diam, dia berpikir lama dan berkata, langit barat bergeser. Chen Invincible tidak senang, Tuan, apakah Anda bodoh? Hei, Ren Xiaosu menghela nafas dalam hatinya, dan jawabannya adalah bahwa orang bodoh pun tidak bisa berbohong. Tak terkalahkan, kata Ren Xiaosu dengan hati yang berat, selain menemaniku ke barat tidak ada keinginan lain. Pada saat ini, Ren Xiaosu juga ingin berbicara dengan Chen yang tak terkalahkan. Lagi pula, kata-katanya akan hilang. Selama pikiran Chen yang tak terkalahkan tidak murni dan cukup untuk mengatakan cukup, itu pasti akan mengungkapkan beberapa kelemahan. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa Chen Invincible telah memutar, ada keinginan lain. Apa harapan? Ren Xiaosu penasaran. Carilah seorang gadis bernama Zixia, kata Chen tak terkalahkan, saya punya dua hal yang harus diselesaikan ketika saya bereinkarnasi. Satu adalah untuk mengawal guru untuk belajar dari Anda, dan yang lainnya adalah menemukan Zixia. Ren Xiaosu menoleh dan menatap Chen yang tak terkalahkan. Perjalanan seperti apa ke barat? Dia dengan hati-hati mengingat perjalanan ke barat yang telah dilihatnya, dan dia tidak berpikir bahwa ada seorang gadis seperti Zixia. Tiba-tiba Jiang tidak menemukan mereka, dia membawa banyak kayu kering kepada para siswa. Ketika Jiang tidak melihat Ren Xiaosu, matanya bersinar, Anda tidak harus pergi, kami akan banyak membantu Anda. Karena yang disebut orang lebih kuat, Jiang tidak memiliki lebih dari 28 siswa. Efisiensi Qian Cai jauh lebih tinggi daripada Ren Xiaosu. Tidak hanya itu, Ren Xiaosu memperkirakan bahwa kayu kering yang mereka pegang harus cukup untuk meningkatkan 4 atau 5 api unggun. Ren Xiaosu mengangguk dan tidak menolak, hadiah pihak lain adalah hal yang baik, dan dia tidak keberatan menerima umpan balik dari yang lain.
Saya melihat beberapa siswi memerah pada Chen yang tak terkalahkan, dan beberapa dari mereka dengan ragu-ragu datang dan tiba-tiba berkata kepada Chen Invincible, "Kamu sangat tampan." Chen Invincible menjawab sambil menghela nafas, "Terima kasih atas donor wanita." 3 kata dari donor wanita seperti air dingin, dan pikiran gadis itu benar-benar hancur. Namun, Ren Xiaosu mengabaikan mereka, tetapi berjalan lurus ke depan, berteriak ketika dia berjalan, "Datang dan datang, temukan sesuatu yang baik." Terkadang karunia alam sangat murah hati. Selama Anda memiliki sepasang mata yang pandai menemukan, maka Anda tidak akan mati kelaparan. Ketika Ren Xiaosu baru saja akan berbalik dan tiba-tiba kembali, dia melihat bahwa rumput liar di depan tidak benar. Setelah pemeriksaan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah ubi jalar. Ubi jalar ini tidak tahu sudah berapa lama tumbuh di sini, tetapi sekarang adalah musim terbaik untuk ubi jalar. Ren Xiaosu berbalik dan tidak berkata apa-apa kepada Jiang, "Apa yang kamu lakukan? Bawa siswa untuk menggali." Oh, Jiang Wu segera bereaksi, dan dengan cepat menyapa para siswa untuk melakukannya. Sejujurnya, jika bukan karena Xiao Xiao, dia tidak tahu bahwa ada banyak ubi jalar yang terkubur di tanah. Mereka harus bergegas dan menunggu pengungsi lain bereaksi, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan beberapa. Terlalu banyak pengungsi. Jahe tidak memiliki sisi untuk mengajak siswa untuk menggali ubi, sementara diam-diam mencari Ren Xiaosu, remaja ini selalu dapat memberi orang kejutan. Kejutan semacam ini secara bertahap berubah menjadi rasa ketergantungan yang aneh. Pada saat ini, Jiang bahkan tidak berpikir bahwa selama dia mengikuti Ren Xiaosu, mereka akan dapat hidup sampai penghalang ke-109. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para pengungsi lain menemukan situasi di sini, dan semua orang bergegas. Tidak ada yang berani membiarkan Xiaosu mengambil ubi, tetapi ubi jalar ini sangat besar, masih ada banyak tempat untuk menggali. Ren Xiaosu tidak peduli dengan orang lain. Dia dan Chen Wudi telah menggali lebih dari 30 ubi sebelum akhirnya berhenti. Ubi jalar ini besar dan menakutkan. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Ketika dia berdiri tegak untuk melihat-lihat, dia menemukan bahwa ladang ubi jalar ini hampir botak oleh para pengungsi. Bab 120, Tahanan Rumah. Malam hari ini tampaknya tidak terlalu sulit. Ribuan orang melakukan pemanasan di sekitar api unggun masing-masing, dan banyak ubi jalar dilemparkan ke dalam api unggun. Secara bertahap, seluruh kam memiliki rasa manis yang menarik. Dalam kegelapan, gurun-gurun yang gelap ini tiba-tiba tampaknya memiliki lampu yang tak terhitung jumlahnya, api kuning bergoyang. Dan banyak orang menanti untuk menyaksikan kentang manis yang belum dimasak dalam api unggun. Ubi jalar tampaknya memiliki ukuran botol. Akibatnya, Chen Invincible makan 3 ubi dalam 1 napas. Ketika Xiaosu melihat adegan ini, dia terkejut. Tiba-tiba dia merasa bahwa Chen tak terkalahkan untuk datang kepadanya sebagai seorang master. Sangat mungkin dia ingin makan. Kasihan dia. Chen Invincible menyeka mulutnya dan memandang orang-orang di sekitarnya, Ren Xiaosu, Wang Fugui, Yan Liuyuan, Xiao Yuji, Wang Dalong. Lihat itu, Ren Xiaosu menatapnya. "Tuan, tidakkah kamu berpikir bahwa tim kita masih memiliki kekurangan?" kata Chen. Ren Xiaosu tertegun, "Kurangnya." Mata Chen Wudi bergerak bolak-balik antara Yan Liuyuan dan Xiao Yuji, masih ada kuda naga putih. Yan Liuyuan dan Xiao Yuji tidak bagus pada saat itu, tetapi Chen Invincible juga memiliki prinsipnya sendiri. Dia berkata, "Kamu tidak harus menatapku seperti ini. Kamu bukan kuda naga putih. Aku tidak akan mengenalinya." Pada saat ini, Wang Fugui dan Wang Dalong merasa tidak nyaman, apakah ini benar-benar 8 sila dan sate. Ren Xiaosu memiliki sedikit rasa malu di hatinya. Tim ini masih sangat normal. Bagaimana Chen yang tak terkalahkan datang dan tiba-tiba mengubah gayanya. Namun, apa yang membuat Xiao Xiaosu lebih tak terduga adalah bahwa Chen Invincible gila dan memiliki logika internalnya sendiri. Tetapi mengapa orang lain harus mengakui dirinya sebagai seorang master? Dia tidak mengurus Chen yang tak terkalahkan, tetapi diam-diam menghitung makanan semua orang. Ubi jalar seharusnya cukup untuk 2 hari, dan ubi jalar tidak selalu buruk untuk musim dingin. Agak capek membawa jalan, toh ubi masih cukup berat.
Sekarang mereka hanya berjarak sekitar 100 km dari penghalang 109. Orang normal dapat berjalan 40 km per hari sesuai dengan 8 jam. Jika intensitasnya lebih tinggi, mereka dapat berjalan 50 km, tetapi diperkirakan bahwa tubuh Wang Fugui dan Wang Dalong dan Xiao Yuji akan beberapa tidak mampu membelinya. Pada sore hari, Xiao Yuji mengambil pekerjaan menjahit untuk membantu Yan Liuyuan mengambil lecet yang baru saja mendarat di telapak kaki. Yan Liuyuan memandang dengan sangat tenang ke sisi wajah Xiao Yu, dan tiba-tiba merasa bahwa saudari seperti itu begitu baik. Pada saat ini, lecet pada sol para pengungsi telah membusuk dan mengeras kembali. Setelah pengerasan kulit, mereka membusuk lagi. Tidak mudah untuk melarikan diri, berapa kilometer sehari bisa ditempuh. Oleh karena itu, Ren Xiaosu memperkirakan bahwa mereka mungkin pergi ke penghalang ke-109 setidaknya 3 hingga 4 hari, Provinsi Ubi Jalar untuk makan sesuatu. Mereka bahkan tidak perlu keluar dan mencari makanan lagi. Tiba-tiba, Xiaosu mendengar suara Jiang yang tidak bisa berbicara tidak jauh di belakangnya. Semua orang akan bersikeras, kita akan segera bisa berjalan ke penghalang ke-109. Pada sore hari, kita harus menggali ubi jalar, kita harus mengambilnya, mungkin akan lelah, tetapi akan lelah, tetapi lebih baik daripada lapar. Para siswa telah melewati tahap kerinduan dan kerapuhan. Bunga-bunga di rumah kaca ini sedang belajar untuk menjadi kuat. Beberapa orang tiba-tiba bertanya, "Guru, bisakah kita benar-benar berjalan ke penghalang 109? Pasti, kata Jiang tanpa berkata, ayo ikuti saja bocah itu, kamu bisa. Pada saat ini, ada siswa yang menggelengkan mata dan mengingatkan Jiang bahwa mereka tidak melihat ke belakang. Jiang tidak menoleh, hanya melihat mata Ren Xiaosu. Sambil menggedor, dia dengan cepat memalingkan mukanya. Sepertinya api itu terlalu panas, sehingga pipinya sangat merah. Ginger tidak menekan suara itu dan berkata kepada para siswa, mengapa kamu tidak mengingatkanku? Haha, para siswa tertawa. Sang guru memerah. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dan tiba-tiba merasa bahwa manusia harus menjadi hewan yang paling pahit. Jika mereka membiarkan mereka melihat sedikit harapan, mereka akan mau hidup. Setelah beberapa saat, siswa-siswa Jiang menyanyikan lagu dengan suara rendah, seperti lagu di kampus. Ren Xiaosu mendengarkan lagu-lagu yang agak gembira, ia juga ingin dilahirkan di penghalang yang riang dan menikmati kemudahannya. Tentu saja, kehidupan di penghalang sekarang tidak begitu nyaman. Di konsorsium King Chai yang jauh, Luo Wei mencium bau ubi jalar yang jauh. Dia menghela nafas sambil makan jatah individual yang disimpan di mobil oleh brigade tempur. Masih sekelompok orang miskin ini akan hidup. Di sebelah hati Luo Xin, ia bertanya, Bos, apakah Anda mengatakan bahwa kakak Anda akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda? Sulit dikatakan, kata Luo sedikit, aku agak khawatir tentang dia. Dia masih di dalam ketika masalah terjadi di pegunungan. Sekarang King juga hidup dan mati. Bisikan Luo Xin berbisik, saya tidak berpikir ada yang terjadi dengan bos. Dia selalu melakukan sesuatu. Ada apa, kata Luo sambil menghela nafas, ini bukan kecelakaan yang sama. Tentu saja, gempa bumi dan letusan gunung berapi adalah bencana alam dan force majeure. Kamu bilang, akankah penghalang ke-112 sama bermasalahnya dengan kita? Dia bertanya, bagaimanapun, jarak antara kedua belah pihak sama, kita tidak bisa menahan gempa di sini, dan ada yang sama. Ya, kata Luo dengan pikiran, saya khawatir penghalang ke-112 juga telah runtuh. Konsorsium King tiba-tiba kehilangan 2 penghalang. King di dalam konsorsium cenderung menerima hukuman yang sangat berat. Tapi ini bukan kesalahan kita, kata bisikan itu, siapa yang berubah, bukankah itu sama? Dalam perayaanku sendiri, ada terlalu banyak musuh dalam konsorsium, kata Luo. Dan dia membunuh banyak konsorsium lain beberapa waktu yang lalu. Konsorsium mungkin khawatir bahwa dia sulit dikendalikan, jadi dia akan mengeringkannya. Tapi ini semua untuk saat ini, karena konsorsium King masih perlu merayakan pekerjaan itu, yang lain tidak melakukannya dengan baik dalam perayaan, atau itu tidak memalukan seperti dia. Pada saat ini, King Lan berjalan di antara jalan gunung. Wajahnya telah menghitam oleh asap hitam yang telah terkena letusan gunung berapi, dan orang-orang sudah runtuh dan tidak bisa runtuh lagi.
Su Wei berkata dengan telepon satelit di sampingnya, "Bos, Presidium Konsorsium akan membiarkan Anda menjawab telepon." Pada saat ini mereka telah melangkah keluar dari jangkauan awan vulkanik, dan telepon satelit juga telah melanjutkan fungsi penggunaannya. "Katakan pada mereka tidak ada waktu," kata King tidak marah. Su Wei berada dalam dilema, tetapi disampaikan dengan kata-kata aslinya. Setelah beberapa detik, dia memandang King Yu, "Mereka meminta Anda untuk segera keluar dari perbatasan dan pergi ke 111 hambatan untuk diselidiki. Anda tidak diizinkan keluar dari penghalang 111. Penghalang No. 113 hilang. Katakan pada mereka aku tahu," kata King tanpa memperhatikan. Setelah Su Wei menjawab di sana, dia menutup telepon. Dia berkata kepada King Yu, "Apakah ini membuatmu di rumah?" "Sudah lama sejak saya kembali ke penghalang," kata King. "Anda memanggil Lu Yuan, penghalang, dan biarkan dia mengirim seseorang untuk mencari Luo." Su Wei ragu-ragu dan berkata itu adalah penghalang yang dikendalikan oleh konsorsium Li. Lu Yuan sebagai manajer penghalang mungkin tidak memiliki hak untuk berbicara. Kekuatan mengirim pasukan pribadi selalu ada. 109 penghalang yang paling dekat dengan 113 penghalang. Jadi jika Luo Hao baik-baik saja, dia pasti akan lari ke Lu Yuan. King Yu melihat kembali ke langit abu-abu di belakangnya dan berkata, "Katakan, dia tidak dapat menemukan Luo Wei, dia harus mati." Su Wei tiba-tiba merasa bahwa King Yi tidak seperti orang yang akan menjadi tahanan rumah oleh konsorsium, dan bahwa perasaan King dan Luo Jing bersaudara lebih baik daripada desas-desus. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.